Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ibu dan bapak adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kita di dunia fana ini karena melalui kedua orang tua kita. Sejak dalam kandungan lalu dilahirkan, disusui, diberi makan minum, diasuh, dididik, disayangi, dilindungi hingga sampai saat ini. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dari ayat di atas terdapat beberapa pelajaran di antaranya, yaitu yang pertama, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan berbuat durhaka terhadap orang tua, hendaknya senantiasa bertutur dengan dan berkata yang baik terhadap orang tua. Yang keempat, senantiasa mentaati perkataan orang tua tanpa menyimpang dari ajaran agama. Wajibnya seorang anak senantiasa merawat dan mencintai orang tuanya dengan penuh kasih sayang, senantiasa bersikap rendah hati terhadap orang tua, dan yang terakhir, senantiasa mendoakan orang tuanya untuk kebaikan. Dari tampil di samping, kita dapat mengetahui terjemah kosakata atau yang biasa disebut dengan mufradat dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Tujuan dari mufradat ini adalah agar kita mampu memahami dan mengerti kunci dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Analisis Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hanya mau menyembah Allah semata. Yang kedua, keharusan untuk melaksanakan ihsan atau bakti kepada kedua orang tua sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersikap yang baik dan sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan sesuai dengan semestinya, sehingga mereka akan senang terhadap kita. Yang ketiga, mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak. Selain firman Allah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13-17 seperti yang terdapat pada lafaz di atas. Firman Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 13-17 ini menjelaskan tentang pesan Luqman kepada anaknya. Pesan tersebut adalah yang pertama, memerintahkan kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Kedua, menyampaikan kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, pesan untuk tidak mengikuti kedua orang tua jika orang tua tersebut memerintahkan untuk menyekutukan Allah. Yang keempat, Allah akan membalas semua perbuatan manusia walau hanya sebiji sari. Yang kelima, perintah mendirikan sholat. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, perintah amar ma'ruf nahi munkar. Dari tabel di samping kita dapat mengetahui terjemah kosakata atau yang biasa disebut dengan mufradat dari Quran Surat Luqman ayat 13-17.
Tujuan dari mufradat ini adalah agar kita mampu memahami dan mengerti kata kunci dari Quran Surat Luqman ayat 13-17. Terdapat beberapa analisis Quran Surat Luqman ayat 13-17, yaitu yang pertama, ayat 13 menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ayat 14, Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya itu sangat luar biasa. Ayat ke-15 menjelaskan tentang larangan untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah. Ayat yang ke-16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut halus atau kecil. Dari makna ini muncul makna ketersembunyian dan ketelitian. Ayat ke-17 menjelaskan tentang adanya perintah amar ma'ruf nahi munkar. Selain firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, juga Quran Surat Luqman ayat 13-17, terdapat juga hadis riwayat Muslim yang artinya, kami diceritakan oleh Saiban bin Faruq dari Abu Awanah, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Selain hadis dari riwayat Muslim, terdapat juga hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, sebagai seorang anak, kita tidak akan pernah merasa rugi jika kita berbakti kepada orang tua dan juga guru. Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya 1. Seorang anak berkewajiban menaati perintah orang tua kecuali dalam perkara yang maksiat. 2. Seorang anak berkewajiban menjaga amanah yang diberikan orang tua, baik itu janji, harta yang dititipkan atau harta yang diberikan kepadanya. Yang 3, membantu dan menolong orang tua apabila mereka membutuhkan. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru merupakan amal ibadah mulia di sisi Allah SWT. Apabila orang tua ridho atas perbuatan anak, maka Allah pun juga ridho. Demikian juga sebaliknya. Jika orang tua murka, maka Allah SWT pun murka pada anak tersebut. Di dunia, ganjaran bakti pada kedua orang tua adalah keluasan rezeki dan dipanjangkan umur anak tersebut. Di akhirat, ganjaran bakti pada orang tua dapat menjadikan anak dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Sekian penjelasan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.